Iya. Sampai jam 5.45. Simak. Biasanya nanti bisa tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizaman bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyyatan nasasan li fikratihi wa miqyasan li a'mali wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Aba wal ummahat, Bapak dan Ibu, uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lisan ini selalu menuturkan kalimat-kalimat syukur atas segala karunia, anugerah, limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur kita segala hal yang telah Allah karuniakan akan nantinya berlapis-lapis lagi sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Para jamaah, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dan rekan-rekan yang insyaallah semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita sebada salat subuh ini penuh dengan kebaikan-kebaikan dan ridha Allah dan tentunya harapan berkah Allah. Segala sesuatu yang bernama ridha Allah dan berkah Allah tidak akan turun kalau aktivitas kita tidak ternilai ibadah. Dan segala sesuatu rutinitas kita yang bernilai ibadah harus terawali beberapa syarat. Selain niat ikhlas, yang kedua adalah juga diawali dengan sebuah doa. Oleh karenanya, mari kita awali dengan sebuah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai majelis kita di kesempatan bukur kali ini. Mohon diikuti Bapak dan Ibu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tiada yang kami ketahui, yang kami fahami, dan yang kami mengerti kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Dan sesungguhnya Engkau ya Allah, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Bapak dan Ibu para jamaah yang insya Allah semoga dan senantiasa mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Izin pada kesempatan bukur kali ini membincangkan tentang sekelumit di beberapa poin ulumul Quran. Saya awali terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan kepada Bapak dan Ibu para jamaah. Ini agak sedikit kepotong. Kalau seandainya panjenengan menemukan redaksi yang seperti ini, kira-kira ini surat apa dan ayat yang keberapa ya, Bapak, yang bisa membaca ini? Nggak usah ayat keberapa deh, suratnya saja. Kira-kira surat keberapa gitu? Ada yang tahu Pak, kira-kira nebak surat apa gitu? Dari Al-Fatihah sampai Anas, monggo ditebak surat apa kira-kira Pak? Salah menjawab tidak berdosa kok, monggo. Kira-kira surat apa aja? Al-Furqan, karena ada redaksi di sini, diksinya Al-Furqan. Selain Al-Furqan? Bukan ada? Ustadz, bukan Al-Qur'an. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang kedua.
Saya yakin panjenengan bisa baca Arab gundul nggih. Jadi saya kasih soal Arab gundul. Ini surat apa nggih? Al-Fatihah. Baik. Kenapa kok makna di dalam perintah pertama itu Iqra? Iqra itu tidak hanya kemudian ada teks kemudian kita baca. Tapi Iqra itu lebih dalam dari itu. Salah satu makna dari Iqra itu adalah menganalisa. Dan panjenengan sudah tahu yang namanya Al-Quran itu mutawatir dari Allah. Langsung direct Allah kemudian ke Rasulullah melalui tentunya malaikat Jibril. Maka segala sesuatu yang kemudian dalam Al-Quran kalau ada yang berubah maka itu bukan Al-Quran. Yang berubah apa saja, bahkan sampai hurufnya, bahkan sampai titiknya, itu bukan Al-Quran. Kalau ada yang berubah, sampai titiknya. Pertanyaannya, para jamaah khususnya yang bisa membaca slide di sini, ini bukan surat Al-Fatihah. Karena ada satu huruf yang saya rubah. Bisa ditemukan nggak, Pak? Yang bisa melihat di sini. Mana yang huruf yang kemudian sengaja saya rubah? Monggo. Ya? Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang lain, Pak? Siratal ladzina an'amta alaihim. Mungkin ada yang lagi? Mohon maaf ya, para jamaah pagi-pagi kok nyuruh panjenengan ngefokuskan pandangan ini. Di baris kedua, yang iya karena budu. Di situ tulisannya huruf ba berganti menjadi huruf iya. Biasanya kalau saya jadi anak-anak muda, terkadang mereka itu meremehkan sesuatu yang kecil. Komentarnya anak muda biasanya gini, "Alah Ustaz, cuma titik sajalah kok dipermasalahkan. Titik saja." Ini kan bedanya hanya titiknya satu antara ba dengan ya. Misal Pak, yang titiknya ba itu pindahnya ke rohim. Kemudian titiknya itu dipindah ke rohim. Huruf haknya itu dikasih titik. Berarti kalau membacanya gimana gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Rohimnya, haknya dikasih titik di bawahnya. Maka berganti huruf jim. Maka bacanya rojim. Rohim sama rojim maknanya sinonim, mirip, atau kontradiktif. Gitu. Kontradiktif. Kalau rohim itu maha penyayang, kalau rojim Mbak, identik kita pakai pada kalimat a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maksudnya adalah Al-Quran itu seberapapun kemudian ada perubahan, maka itu bukanlah Al-Quran. Dan disinilah kita harus kemudian banyak faham, banyak wawasan lebih dalam makna tentang Al-Quran agar Al-Quran bisa kita nikmati. Nah, yang panjenengan tangkap yang pertama tadi surat Al-Furqan itu sebenarnya bukan surat Al-Furqan. Yang pertama kali kami tunjukkan itu sebenarnya Al-Quran buatan orang-orang orientalis. Sebagaimana yang seperti ini. Ini tulisannya surat Al-Fatihah. Tapi kalau panjenengan baca untuk Bismillahirrahmanirrahimnya, di situ Bismillahil kalimatir ruhi ilahil wahid al-auhad. Sudah bisa difahami dengan bahasa Inggrisnya. Kira-kira ini Al-Quran atau bukan, Pak? In the name of the Father, the Word, the Holy Spirit, the one and only true God. Kira-kira sudah nangkep ini Al-Quran atau bukan, Pak? Bukan. Saya punya lengkap ini, Pak. Al-Qurannya ini versi mereka itu 114 surat. Saya punya bentuknya PDF. Itu saya temukan tahun 2003 di Uni Emirat Arab, khususnya waktu itu teman-teman kemudian sharing tentang hal ini. Masih lengkap, saya punya ini. Kalimatnya ini mirip dengan Al-Quran. Mereka meniru Al-Quran. Coba yang contoh kedua kami tunjukkan. Kira-kira kalau panjenengan melihat ini mirip surat apa di dalam Al-Quran? Surat apa di dalam Al-Quran? Ada yang bisa baca? Di sini saya tidak bisa ngezoomkan ini.
Muslasil tauhidul muwahhidu ataslisu ma ta'addud fahuwal abu lam yalid kalimatu lam yulad ruhu lam yufrad. Kira-kira mirip surat apa, Pak? Al-Ikhlas. Ya, padahal mereka menuliskan di sini adalah Al-Basmalah. Nah, dari prolog ini ingin kami bawa sebuah pemahaman, ternyata apapun yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti akan benar terjadi. Semisal di Al-Baqarah ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu itu kemudian ragu, ya silahkan bikin sebuah permisalan yang sama dari ayat Al-Qur'an, dan ternyata terbukti kalimat itu. Jadi ada 2 poin yang ingin kami sampaikan. Al-Qur'an itu sedikit pun berubah, maka itu memberikan indikasi bukan Al-Qur'an. Yang kedua, bahwasanya apapun yang ada di dalam Al-Qur'an pasti akan benar adanya. Maka ketika saya ditanya oleh anak remaja, Ustaz, sesuatu yang sifatnya kuno, apakah kemudian bisa update? Saya jawab, yang dimaksud apa? Al-Quran. Al-Quran terproduk 14 abad yang lalu. Tapi sampai detik ini masih relevan untuk kita pakai sebagai solusi kehidupan. Maka ketika mereka mengatakan kalau itu kuno, Ustaz, berarti nggak update. Kalau nggak update, maka tertinggal. Tertinggal nggak bisa difungsikan. Menariknya Al-Quran ini tidak diikuti, Al-Quran tidak mengikuti zaman. Sekali lagi, Al-Quran tidak mengikuti zaman, tapi Al-Quran diikuti zaman. Jadi setiap zaman itu berubah, pasti mengikuti Al-Quran nanti isinya. Maka disinilah bagaimana Al-Quran itu kemudian diikuti zaman, karena nanti banyak instrumen-instrumennya untuk bisa menikmati Al-Quran sesuai pada zaman yang kemudian kita berada di dalamnya. Saya ulangi lagi, agar kita bisa menikmati Al-Quran itu sesuai dengan zaman kita, maka nanti akan ada instrumen-instrumennya. Dan salah satunya yang kita bahas ini adalah instrumen itu bernama ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Nah, para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nanya ke panjenengan, pasti beda-beda. Satu kata untuk Al-Quran. Satu kata saja. Monggo. Petunjuk. Ada lagi ya, Pak? Wah, macam-macam lah panjenengan menjawab. Kenapa kok saya bawa materi pertama ini? Kalau tadi masih prolog, kami ajak panjenengan untuk mendefinisikan. Karena apa? Di dalam Islam, segala sesuatu kalau kita ingin menikmati, kita harus paham terlebih dahulu. Definisi menurut yang membuat definisi itu. Contohnya gini, saya kasih sebuah analogi. Saya kasih gambar kopi di sini, Pak. Saya suka kopi. Khususnya saya suka kopi cafe latte karena lebih lembut. Semisal ini, Bapak, saya datang ke sebuah kafe, kemudian lihat menu, lalu kemudian saya asal milih. Saya tidak tahu kopi apa ini modelnya, rasanya seperti apa, pokoknya asal milih. Saya pilih ini. Datanglah kopi itu. Ketika datang saya minum, apakah saya langsung menikmati atau saya masih gremeng batin? Batin biasanya, karena saya tidak tahu rasanya. Ini kok rasanya apa ya? Ini apa ya? Tapi kalau dari awal saya sudah tahu definisinya, cafe latte, hazelnut cafe latte, semisal ini yang saya sukai, maka ketika kemudian saya milih hazelnut cafe latte, datang itu kemudian saya minum, langsung bisa saya nikmati. Kenapa? Sudah tahu dari awal definisinya. Menariknya definisi Allah dengan definisi kita itu berbeda terkadang. Dan memang tidak bisa disamakan. Cuma kita diminta untuk memahami. Contoh, Nabi Nuh suatu saat salah mendefinisikan makna keluarga. Kalau panjenengan nangkap keluarga, itu berarti adalah kumpulan manusia yang terdiri dari suami atau bapak, ibu, dan anak. Versi kita, Pak. Tapi terkadang Allah tidak mendefinisikan seperti itu. Contoh, ketika kemudian Nabi Nuh dijanjikan oleh Allah, wahai Nuh, engkau akan mendapatkan keselamatan dan keluargamu. Tapi ternyata putranya Nabi Nuh tidak selamat. Coba perhatikan, keluargamu akan selamat. Maka definisi keluarga menurut Nabi Nuh, oh berarti istri dan anakku selamat. Ternyata
Kejadiannya tidak. Wahya tajri bihim fi maujikal jibal wa nada nuh ibnahu wa kana fi manzilin. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ananda ikut sama ayah yuk. Jangan ikut orang-orang kafir. Kata si anak, qala sa'usawi ila jabali ya'simuni minal ma. Oh enggak, Pak. Saya tak naik ke puncak gunung itu agar gunung itu kemudian menyelamatkanku dari air ini. Apa yang terjadi? Minal mughrokin, tenggelam. Kemudian Nabi Nuh berucap seperti ini kepada Allah. Wana danuhu rabbahu. Kemudian Nuh berucap kepada Allah, Tuhannya. Innabni min ahli. Wahai Allah, anakku itu min ahli. Ahlun ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahlun keluarga. Innabni min ahli. Keluar anakku itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau yang sebaik-baiknya memutuskan perkara. Kalimatnya anakku, keluargaku, janji engkau itu benar. Tapi kok dilalah yang engkau janjikan tidak sesuai realita. Ternyata apa? Dijawab oleh Allah. Wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Dia itu punya amal yang tidak baik. Jadi definisi keluarga versi Nabi Nuh dengan Allah itu berbeda. Contoh berikutnya. Kalau versi kita Pak, definisinya musibah itu positif apa negatif? Kebanyakan, negatif. Padahal versinya Allah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah baik, maka dikasih musibah. Yusib minhu, dikasih musibah. Berarti kalau versi Allah, musibah adalah baik. Versi kita tidak baik. Maka nanti karena kita berbeda definisinya dengan Allah, kita menikmatinya, musibah itu nggak nyaman. Hari Selasa Rabu kemarin kami ke Jogja. Di dalam mobil itu ada teman yang HIV, ada yang bandar narkoba, ada yang kemudian pelaku maksiat besar lah. Kami ke Jogja bertemu dengan beberapa komunitas-komunitas dakwah di Jogja. Di dalam perjalanan itu, 3 teman kami yang punya masa lalu yang sudah tidak baik ini, nggak usah ditanya lagi. Setiap mereka melakukan sebuah kemaksiatan, pasti sama Allah dikasih musibah. Pasti, Pak. Kenapa? Karena yang melakukan baik saja dikasih musibah. Orang yang taat saja dapat musibah, apalagi orang yang maksiat. Tapi dari musibah yang mereka alami, yang mulai kemudian kecelakaan, giginya kemudian patah, macam-macam, tapi mereka dapat kesempatan untuk kemudian hijrah. Maka disinilah makna musibah itu sebuah kata baik. Soalnya kadang-kadang, Mbak, kita ini kalau dipanggil sama Allah dengan panggilan yang enak, kira-kira noleh apa buatan, Mbak? Dipanggil dengan panggilan yang enak. Wahai hambaku, sini. Panggilannya enak, Pak. Merdu. Kira-kira noleh apa buatan, Mbak? Contoh, adzan berkumandang. Allahu Akbar. Panggilan merdu. Tapi kita nggak datengin. Dipanggil dengan yang indah lagi. Ayo sedekah, ayo infak. Kita nggak noleh. Dipanggil lagi dengan panggilan yang enak. Ayo zikir macam-macam. Kira-kira kalau bahasa saya ke anak muda, Allah itu kangen sama kita. Dipanggil dengan panggilan yang baik, nggak noleh. Apa yang terjadi? Allah punya satu panggilan, yang dengan panggilan ini pasti hambanya itu noleh ke Allah. Panggilan itu adalah bernama musibah. Contoh, Pak, mungkin panjenengan sudah pernah merasakan. Saya nanya panjenengan yang pernah umroh, pakai Saudi Airlines, yang Surabaya. Nasi balik ke Surabaya. Pertanyaan saya, pas baliknya Pak, dari Jeddah ke sini, pesawat jam berapa Pak? Pakai yang Saudi. Malam apa siang Pak? Malam. Tepatnya pukul berapa? 12 malam. Kisaran 12 malam, Pak. Pertanyaan saya, sudah capek ya, Pak ya, selama umroh itu? Yang kedua, gembira mau ketemu sama keluarga, bawa oleh-oleh, senang sudah, perasaan itu sudah wow, euforianya. Masuk ke pesawat jam 12 malam, capek, seneng, mau ketemu keluarga, kemudian di pesawat dingin, kemudian kursinya empuk, dan kemudian malam pasti gelap.
Jam 12 atau jam 1. Subuh, anggap saja 3 jam kemudian, Pak. Atau 4 jam kemudian. Pertanyaan saya, pengalaman panjenengan. Subuhnya gimana, Pak? Di pesawat. Lewat apa tepat waktu? Kebanyakan. Nanti panjenengan yang umroh coba perhatikan, Pak. Kalau saya, lewat, Pak. Lewat. Kebanyakan jamaah itu lewat. Suatu saat kemudian saya perhatikan jamaah, saya sengaja tidak tidur karena membangunkan jamaah-jamaah. Suatu saat ketika kemudian subuh itu, kena turbulensi, Pak. Kena turbulensi pesawat kami itu. Goyangnya itu bukan goyang lagi, jatuh ke bawah gini itu 4 kali. Pertanyaan saya, pas jatuh pertama seperti ini, penumpang kira-kira bangun apa enggak, Pak? Bangun. Kedua, Pak, yang namanya gelas itu, sampai ketika pesawat jatuh, gelas itu ibaratnya belum jatuh. Sampai segitunya, kencengnya gini, cepat. Sampai 4 kali. Pertanyaan saya, di pesawat itu, yang terdengar semarak, itu kalimat apa, Pak? Ini kok panjenengan bisa menjawab ini berdasarkan pengetahuan apa pengalaman ini? Pasti kalimat-kalimat thayyibah. Kalau enggak istighfar, takbir sudah itu. Padahal itu setelah selesai, Pak ya, saya ditanya sama jamaah, Ustaz, kenapa ya kok orang-orang itu kemudian takbir? Nah iya itu, Pak. Padahal kita itu loh, cuma masih kalau ibaratnya di ini gendong bayi itu di timang-timang. Masih gini tok loh, Pak. Belum pesawatnya itu yang kayak gini. Semisal yang kayak Sriwijaya kemarin misal. Itu kan suasana tambah heroik lagi tuh, Pak. Cuma diginikan, bangun. Kenapa? Ini musibah. Sehingga dengan musibah orang kemudian ingat Allah. Kata Allah, aku panggil dengan panggilan yang enak-enak, nggak noleh-noleh. Sekali aku panggil, pasti kamu akan noleh. Apa itu panggilan musibah? Nanti noleh. Dalam bahasa mudahnya Allah itu kangen dengan kata-kata panggilan musibah. Maka kembali lagi, Bapak dan Ibu, para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita memahami definisi, maka kita akan bisa menikmati. Tapi definisinya, kembalikan ke definisinya Allah. Kenapa? Karena terkadang di antara kita ada yang memaksakan definisi kita tidak mengikuti definisinya Allah. Sampai kemudian disindir oleh Allah pada surat Al-Hujurat ayat ke-16, Qul atu'allimunallaha bidinikum. Hei, kamu mau ngajarin aku tentang agama yang aku buat. Kamu mau ngajari aku tentang agama yang aku buat. Contoh ini, Pak. Versi anak muda, kalau panjenengan nanti ngobrol sama putra-putri panjenengan, saya pernah ditanya, Ustaz, cintanya kita sama manusia kan menghasilkan kebaikan. Tapi kenapa cintanya Allah ke kita, kok nggak menghasilkan kebaikan? Contoh gini, ngapunten. Saya sama panjenengan saling mencintai karena Allah. Kalau sesama manusia saling mencintai, yang muncul kemudahan apa kesulitan, Pak? Kemudahan. Saya punya kesulitan, saya telepon beliau, Pak, saya punya kesulitan ini, ditilang, semisal. Muncul kemudahan. Kenapa? Cinta sesama manusia menghasilkan kemudahan. Tapi cintanya Allah ke kita tidak selalu memunculkan sebuah kemudahan. Soalnya apa? Kalau Allah cinta dengan makhluknya, memunculkan kemudahan, kira-kira Allah lebih cinta kepada kaum muslimin atau kepada kaum selain muslim? Yang mana, Pak? Kira-kira yang hidupnya tambah enak itu yang muslim apa yang di luar keyakinan kita, Pak? Kita banyak aturannya, Pak. Banyak larangannya, banyak perintahnya. Kita lebih sulit, mereka lebih enak. Nah, karena ini mudah, apakah kemudian ini karena Allah cinta? Enggak, karena cintanya Allah dengan kita itu berbeda. Cintanya Allah kepada hambanya, di situ ketika Allah cinta, di situ ada sebuah musibah. Di situ ada sebuah kesulitan, di situ ada sebuah tantangan. Maka jangan samakan. Cuma kembalikan lagi kepada definisi cintanya Allah. Terkadang kita itu memaksakan definisi kita, khususnya di anak-anak muda. Aku sudah taat, Ustaz. Aku sudah sholat, Ustaz. Aku udah ini, tapi kok kenapa masih rezeki seret, musibah, dan lain sebagainya. Yuk, Bapak dan Ibu, para jamaah, kita mencoba mendefinisikan Al-Quran itu dengan beberapa instrumen.
Saya di sini hanya menuliskan banyak instrumen tentang memahami Al-Quran. Ada asbabun nuzul, ada ijazul Quran, ada jadalul Quran, ada amsalul Quran, ada tafsir para ulama-ulama tafsir, dan lain sebagainya. Meskipun masih banyak Pak instrumennya. Ada nanti mantuk wa mafhum, nanti ada kemudian dilala, ada kemudian macam-macam lah. Saya hanya mengambil tidak semuanya ini, hanya satu saja. Nah, menariknya di surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ini ada tulisan, kami tulis di situ, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisannya, dengan bahasa Arab Al-Qur'an ini. Kenapa kok bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Inggris atau bahasa Prancis? Tahun 2017 ada muktamar bahasa Arab di Uni Emirat Arab bulan Desember. Di situ ada sebuah hipotesa atau kesimpulan akhirnya memberikan sebuah kata bahasa dengan jumlah diksi paling banyak itu adalah bahasa Arab. 1,2 juta Pak diksinya bahasa Arab. Bahasa Inggris bercokol nomor 2, 600 sekian. Kemudian bahasa Prancis. Bahasa Indonesia di mana? Nah itu saya nggak tahu Pak. Urutan keberapa bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang paling banyak mengambil serapan. Bis mengambil serapan dari mana Pak? Bahasa Inggris. Masjid mengambil serapan dari bahasa Arab. Musyawarah mengambil bahasa dan lain sebagainya. Sama. Nah sekarang bahasa Arab itu juga diambil oleh bahasa Inggris. Contohnya kopi. Panjenengan kalau kita tahu kita ingin minum kopi, berarti kita biasanya kembalinya ke bahasa Inggris, kopi, yaitu apa Pak? Kafe. Maka tempatnya yang jual kopi, kita ini namanya untung panjenengan jawab kafe ya. Saya kira warkop. Kalau warkop itu bahasa Indonesia asli itu Pak ya. Kafe yang jual kopi, kafe itu Pak aslinya mengambil dari bahasa Arab namanya kohwa. Cuma kemudian agak sedikit kepelintir lisannya itu kohwa kafe, kemudian menjadi kopi. Bahasa Inggrisnya jerapah itu juga ngambil bahasa Arab. Intinya bahasa Arab itu lebih banyak diksinya. Mengapa? Karena yang namanya bahasa Arab itu memiliki makna berbagai macam. Contoh mudahnya saja. Bahasa Indonesia bisa menerjemahkan bahasa Arab tapi tidak sempurna. Benar iya, sempurna tidak. Contoh, bahasa Arabnya tenang, napa nggih? Pasti panjenengan sudah tahu kok. Yang mudah saja. Tenang, Pak. Tenang, tentram. Sakinah. Sakinah itu bahasa terjemahannya adalah tenang, tentram. Yang kedua, untuk sholat Pak, tumak nina. Terjemahannya apa? Bukan khusyuk, khusyuk beda lagi. Ada lagi khusyu'un, itu ada lagi. Sakinah juga tenang. Pertanyaan saya sederhana. Bahasa Indonesia cuma menerjemahkan satu kata, tenang, untuk dua kata bahasa Arab. Benar gak ini? Benar Pak. Cuma sempurna? Enggak. Ada maknanya sendiri. Apa itu? Kalau tumak ninah dengan sakinah itu sudah pasti berbeda. Kenapa bisa berbeda? Panjenengan sudah tahu. Karena keduanya tidak bisa dipindahkan konteksnya. Tumak ninah untuk sholat apa untuk keluarga Pak? Sholat. Kalau sakinah? Keluarga. Pernah nggak Pak dapat kalimat tumak ninah sakinah dipindah, di switch? Pernah nggak? Coba misalnya kalau ada anak yang mau nikah. Mau nikah kamu Mas? Masya Allah, aku doakan semoga menjadi keluarga tumak ninah misalnya. Ketemu nggak Pak? Enggak. Sama halnya dibalik. Nah kalau sholat, boyo yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau sholat, nggak akan ketemu. Kenapa? Maknanya sudah berbeda. Sakinah itu ketenangan yang didapatkan dari masalah. Sakinah. Kalau tumak ninah, ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Cuma ini nggak bisa diterjemahkan secara sempurna oleh bahasa Indonesia. Kenapa? Nanti kepanjangan. Al-Quran itu Pak, kalau secara makna diterjemahkan dengan bahasa Arab, lihat saja buku-buku tafsir. Tebel-tebel Pak, tapi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, tipis. Kenapa? Kalau diterjemahkan secara makna yang sempurna, nanti panjang. Kalau sudah panjang Pak, dibaca apa enggak? Nah, baik Bapak dan Ibu para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arab itu sangat banyak sekali diksinya. Panjenengan
milih saja deh. Yang mana yang enaknya? Asbabul nuzul, ijazul Quran, jadalul Quran, amsalul Quran, atau tafsir ulama, yang mana Pak jenengan? Yang mana Pak? Ya saya pilih saja yang tengah-tengah saja Pak, jadalul Quran. Kalau asbabul nuzul, panjenengan insya Allah sudah sering mendengar ya. Ini saya ngambil tentang perang Badar. Atau urut sajalah, gini saja, yang urut ini aja Pak, yang urut saja. Biar nanti kalau suatu saat ada kesempatan ke sini bisa saya lanjutkan. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya Al-Quran. Gampangnya gini, sebelum saya langsung lari ke sana. Pernah mendengar hadis ini enggak? Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Sebagian besar ahli surga itu adalah orang bodoh. Pernah mendengar Pak hadis ini? Hadis Hasan ini. Panjenengan yang pernah mendengar sebagian besar ahli surga adalah fakir, miskin. Sebagian besar ahli neraka kok nggak berani nyebut ibu-ibu Pak? Kan kalau di Isra Mi'raj itu hadisnya itu ketika di surga banyaknya fakir, miskin. Tapi mohon maaf, teksnya seperti itu, jangan dipahami secara tekstual. Kalau Al-Quran ataupun hadis itu ada instrumen-instrumennya untuk bisa memahami. Kalau instrumen ini dihilangkan, kita hanya memahami secara tekstual, secara teks saja. Oh, di surga banyak orang miskin, maka kita diminta untuk menjadi orang miskin. Kalau hanya secara teks, bahaya. Kenapa? Karena kita menghilangkan instrumen-instrumen. Berarti nanti nggak ada orang Islam yang kaya. Maknanya bukan miskin secara status, Pak. Kenapa kok di hadis itu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj fakir miskin? Karena fakir miskin itu jiwanya untuk memberikan kebaikan sosial itu lebih wow, amazing, heroik dibandingkan orang kaya. Contoh, ngapunten. Panjenengan miskin, ngapunten. Panjenengan miskin, kemudian panjenengan juga sama. Orang miskin dengan orang miskin ketemu. Yang ini panjenengan punya uang hanya 10.000. Kemudian diminta sama temannya yang sama miskin. Aku mendesak ini, Mbok yo tolong. Kasih aku bantuan, pinjaman. Panjenengan hanya punya uang 10.000. Kira-kira panjenengan minjemkan berapa, Pak? Dari 10.000 itu. 5.000. Berarti berapa persentasenya, Pak? 50. Orang miskin itu heroik kalau membantu, Pak. Dan itulah maknanya. Beda sama orang kaya. Saya ada beberapa komunitas dari orang-orang pengusaha di Surabaya. Ketika kemudian ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak, uangnya Bapak kan belasan M. Saya nanya, kalau ada orang minta, Pak, saya butuh darurat, Pak. Minta Mbok Yo 50% saja dari uangnya, Pak. Anggap saja uangnya 1 M, Pak. Minta 50%. Ingat tadi berapa? 50%. Nah ini ada orang fakir miskin, darurat, langsung minta 50%. Kira-kira sama orang kaya dikasih apa enggak, Pak? Diusir katanya Pak Said. Diusir. Kenapa? Karena kalau secara persentase ukuran sama 50%. Cuma bedanya nominal. Itu yang biasanya membuat sulit orang kaya untuk bersedekah. Yang sahabat kami yang datang ke rumah itu bilang, Ustaz, stres aku, saat habis ditipu temanku, Ustaz hilang 5M. Saya tanya, uangnya Bapak sekarang omsetnya masih berapa? Ya kurang lebih masih 12M. Masih punya 12M, stres hilang 5M. Kenapa stres? Karena melihat nominal 5M besar, tapi kalau dibandingkan dengan persentase yang 12M masih dimiliki kecil. Panjenengan punya uang 10.000, diminta berzakat 2,5%-nya, berarti berapa, Pak? Ya, 25, gampangnya gitu. Panjenengan punya uang 1 miliar, zakatnya 2,5%-nya 25 juta. Sulitan yang mana, Pak? Karena kalau 25 ripis ya sudah, 25 juta, ada setannya nanti motor lah ya dan lain sebagainya. Padahal ukurannya sama. Nah, Bapak dan Ibu para jamaah, kembali lagi, kebanyakan ahli surga itu adalah orang yang bodoh. Tapi kembali lagi Pak, tolong jangan tekstual, jangan hanya memaknai secara redaksi. Di situ al-bulhu, padahal panjenengan tahu, orang bodoh bahasa Arabnya adalah jahil atau jahlun atau bodoh.
Jadi ada beda Pak, jahlun sama bulhu. Kenapa di sini menggunakan bulhu, tidak menggunakan jahlun? Ada maknanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Kisahnya gini. Jadi ketika perang Badar, asbabun nuzulnya perang Badar itu, kan kalau pas itu kan perang yang pertama, yang paling heroik lah. Sahabat-sahabat yang pintar-pintar itu, yang cerdas-cerdas itu, yang punya daya analisa itu, kemudian memikirkan apa? Memikirkan pertimbangannya, komparatif studinya. Apa itu? Kaum muslimin 300 orang, kaum kafir Quraisy 1000 orang. Ini kalau secara logika, Pak, kaum muslimin kalah, habis. Kita lanjutkan. Kaum muslimin unta 70, kaum Quraisy untanya 700. Habis. Apalagi kudanya, kaum muslimin cuma 2, mereka 300. Kalau panjenengan bayangkan saja yang pernah nonton film kolosal, itu biasa kok peperangan yang kolosal di TV-TV itu, Pak. Satu pasukan berkuda yang menghadang yang nggak berkuda berapa, Pak? Pernah lihat TV, film? Ya. Satu pasukan berkuda, bawa kuda gitu, satu orang, yang nggak pakai kuda musuhnya menghadang berapa orang, Pak? 3 sampai 5 orang. Berarti kalau satu kuda kafir, ini kan sudah habis, Pak. Sudah habis, sudah. Belum nanti kemudian tambah unta, tambah orangnya. Jadi sahabat-sahabat itu kemudian mikir, wih, kalah. Kalau bahasa sekarang, kasarannya, mati. Apa yang terjadi? Kemudian, wa inna kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Ketika kemudian sahabat-sahabat itu diminta untuk kemudian pergi untuk berperang, perang Badar, mereka kemudian lakarihun. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kalimat di situ mukmin. Para jamaah, mukmin. Berarti kalau mukmin itu orangnya sudah punya iman yang tinggi, tapi masih lakarihun. Apa itu? Lakarihun itu makruh. Makruh itu benci. Berarti aras-arasan gitu loh, Pak. Mau berangkat, kalau bahasa anak muda zaman sekarang, Pak ya, mati, budal lagi mati. Piye budal apa enggak ini. Tapi melihat Rasulullah tetap berangkat. Maka kepintarannya, daya analisanya tadi itu kemudian diletakkan demi loyalitas kepada Rasulullah. Rasulullah tetap berangkat. Akhirnya para sahabat ini berangkat. Meskipun sambil rasan sambil batin. Duh, Rasul budal, wis piye meneh budal melok tapi mati. Loh benar, Pak. Maka mohon maaf kalau saya bawa ke ranah pendidikan ke anak, jadi boleh anak itu dipaksa. Boleh dia itu diawali ketidakikhlasan, tapi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan seperti ini. Apa yang terjadi? Kan diapresiasi. Siapapun ahli Badar yang pernah ikut perang Badar, if'al masyita, lakukan semaumu. Nanti kalaupun salah akan dimaafkan oleh Allah. Semua pasukan Badar. Berarti termasuk orang yang berangkatnya pun batin. Akhirnya diapresiasi oleh Allah di sini. Nah, disitulah kemudian kami sampaikan di sini yang dimaksud kebanyakan orang ahli surga itu orang bodoh, orang yang pintar menganalisa segala hal dengan kecerdasannya, dengan daya nalarnya, tapi ketika ketemu dengan perintah Allah, kepintarannya diletakkan untuk mengikuti perintah Allah. Itu yang dimaksud al-bulhu, yang nanti masuk surga. Bukan yang kemudian orang bodoh kemudian yang gak ikut majelis dan lain sebagainya. Nah, dari asbabul nuzul ini banyak kemudian bisa kita ketahui. Apa itu? Konteksnya, di perang Badar. Dan kita tahu kemudian perang Badar, segala sesuatu yang tidak masuk akal kemudian terjadi. Apa hikmahnya? Segala sesuatu dalam urusan kehidupan ini, jangan kemudian selalu ternilaikan dengan akal, dengan logika. Saya kaitkan satu lagi, berarti nggak boleh berlogika? Boleh, Pak. Salah satunya itu ketika berbicara jadalul Quran. Saya percepat saja. Saya tutup di sini jadalul Quran. Nah ini, boleh berlogika? Boleh. Tapi jangan sampai menabrak keimanan. Salah satu pemahaman adalah jadalul Quran. Jadalul itu dialog atau debat. Iman versus otak.
Jadi di dalam Islam boleh kita kemudian berlogika. Jadi kalau ada anak kecil Pak ataupun anak remaja, tolong jangan langsung di-cut kalau dia itu berlogika. Itu sudah lagi tumbuh kembangnya otaknya Pak. Memang anak muda ini agak-agak gimana gitu Pak ya, kalau kita. Apalagi saya yang lebih di jalanan Pak. Saya itu pernah suatu saat ditanya sama mahasiswa dari King Saud di Saudi. Ketemu di Surabaya waktu itu. Ustaz, apa tantangannya dakwah di kalangan anak-anak yang anti mainstream? Saya jawab, kalau menurut antum apa Mas? Fisik ya Ustaz, tantangannya. Maksudnya dipukul macam-macam gitu loh Pak. Saya jawab enggak. Alhamdulillah sampai sekarang tidak, bukan belum Pak ya. Kalau belum nanti berharap saya ya. Tidak. Tadi kemarin siang kami ngobrol sama teman kami yang founder Gangster di Denpasar. Saya bilang, Mas, kapan-kapan yuk ke Denpasar, pengen ketemu sama teman-temannya antum nih. Teman saya sudah tatoan Pak yang namanya Gangster. Berani tak Ustaz? Ya enggak apa-apa, temannya dilihatin fotonya Pak. Wala haula wala quwata illa billah. Baru kemarin ngobrol. Yuk. Ya insya Allah nanti setelah kita ke barat, nanti kita ke timur. Setelah Syawal saya mau berkunjung sowan ke Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Umar Mita, kemudian ke Darut Tauhid dan lain sebagainya setelah Syawal. Sudah confirm ke Ustadz Hanan Ataki. Nanti baru kemudian ke daerah timur. Nah, ketika ketemu sama orang-orang seperti ini, bukan fisik Pak, yang saya dapatkan, tapi ini pemikiran. Contoh kecil saja ditanya gini Pak, saya sama anak muda. Panjenengan kalau jawabnya pripun Pak ya? Kalau ketemu yang gini, saya bingung menjawabnya Pak. Ustaz, kita ini sholat nggak pernah sah. Ini anak yang awam, tolong dipahami awam Pak. Kita sholat nggak pernah sah. Loh kenapa Mas? Lah katanya syarat sah sholat itu apa saja Pak? Syarat sah sholat, masuk waktu sholat, suci, menghadap kiblat. Nanya anak muda ini Pak. Kita nggak pernah sah sholat kita saat itu. Kenapa? Lah waktu kita sholat nggak menghadap kiblat. Maksudnya Mas? Lah iya. Waktu ruku sama sujud kita nggak menghadap kiblat. Ayo Pak. Ruku sujudnya panjenengan menghadap mana Pak? Menghadap mana? Kalau kiblat kan seharusnya kan ke barat. Panjenengan menghadap ke. Nah, kemudian saya tanya, loh Mas, berarti kalau ruku sujudnya menghadap kiblat di gimana? Ya nggak boleh gini Pak Ustaz. Terus gini Pak Ustaz. Lah kalau sama panjenengan kan enak saya jawab, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lah kalau sama orang yang awam ini, gimana mau jawabnya, Pak? Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian mengganggu saya. Nah, tapi kembali lagi, bolehkah anak ini? Boleh. Zaman dulu Rasulullah pun banyak yang nyeleneh, Pak. Tapi nggak diikat sama Rasulullah. Panjenengan pernah mendengar hadisnya kok. Apa itu? Mata sa'ah, kapan kiamat? Panjenengan pasti pernah mendengar hadis ini. Rasul menjawab, jangan tanyakan kapan kiamat, tapi apa yang sudah kamu siapkan menghadapi kiamat. Hadis itu Pak, asbabul wurudnya muncul saat Rasulullah khutbah. Arab Badui angkat tangan. Jadi sesi khutbah ada Q&A Pak. Di Baitul Haq ada Pak. Ketika misal khotib sudah memberikan khutbah, ada jamaah nanya. Khotib nanya dulu. Kira-kira Pak, jamaah yang hadir rasa-rasa apa mboten? Rasa-rasa tidak ngerti, gak duwe adab iki macam-macam. Rasulullah tidak menyalahkan pertanyaan yang aneh itu. Setelah selesai semuanya, Rasul menanyakan, "Manisail, siapa dia yang bertanya tentang kiamat?" "Saya ya Rasulullah." Dijawab Rasulullah, "Mas ta'adatta, apa yang sudah kamu siapkan?" Tetap direspon sama Rasulullah. Dan menariknya bagi kita, kalau orang ini tadi yang nyeleneh tadi itu nggak nanya, kita dapat hadis ini nggak Pak? Nggak dapat. Pertanyaan nyeleneh menghasilkan sebuah hadis. Pertanyaan nyeleneh menghasilkan sebuah pemikiran. Datang ke Rasulullah dalam majelis seperti ini, anak muda izin berzina, Pak. Para sahabat sudah mengatakan, muh, celaka kamu, diam kamu. Bahkan Umar dengan gayanya, temperamennya, aku penggal lehermu. Mohon maaf, ada anak remaja Pak, zaman sekarang yang izin sama orang tuanya mau zina Pak? Enggak. Bahkan Januari kemarin Pak, kami memboking kupu-kupu malam. Januari kemarin. Tahu nggak Pak, kupu-kupu malam? Oh, bapak-bapak tahu lah istilah itu. Mulai yang harga ratusan ribu sampai belasan juta Pak. Kami booking 8 orang. Saya dengan tim, tapi saya nggak diizinkan untuk mewawancarainya. Padahal pingin Pak, saya mewawancarai.
Tapi kata teman-teman, ojo Ustaz, nek Ustaz nang hotel, menurut tok, metu ke kamar, ketemu jamaah, waduh panjang urusan Ustaz. Sudah kami saja Ustaz. Ya, sudah, padahal pingin Pak punya pengalaman. Tapi ya tak impet nih. Kita cuma mewawancarai kupu-kupu malam itu. Intinya tidak ada 8 orang perempuan yang kemudian statusnya kupu-kupu malam itu yang izin sama orang tuanya untuk melakukan perbuatan itu. Apa yang terjadi? Rasulullah mengizinkan, silakan adinahu, datangkan kepadaku. Ngobrol sama Rasulullah, akhirnya dia nggak jadi zina. Pemikiran yang nyeleneh. Kenapa? Akal. Saya tutup di sini. Surat yang ke-38, surat Shad, kemudian surat yang ke-39 Az-Zumar. Rasulullah itu juga menggunakan logika. Jadalul Quran atau dialog ataupun perdebatan itu pasti namanya perdebatan. Mohon maaf, bukan menggunakan perasaan, tapi menggunakan logika. Di surat yang ke-38 ayat yang ke-5, Rasulullah ditanya, Aja'al alihata ilaha wahid, inna hadza laysya'un ujab. Ketika orang-orang kafir itu bertanya ke Rasulullah, "Wih Muhammad, kamu kok aneh sih? Punya Tuhan kok cuma satu? Kayak kami loh keren, Tuhan kami banyak. Ada yang ngurus ekonomi, ada yang ngurus sosial, ada yang ngurus budaya, Lata, Mana, Uzza, Hubal. Keren Tuhan kami, banyak. Dan kemudian tampak, personifikasinya tampak. Lah kamu punya Tuhan kok cuma satu? Kak ketok bisa, aneh. Dijawab oleh Rasulullah dengan logika. Kemudian, daraballahu masalan, rajulan fihi mutasyakisuna, wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani. Kata Rasulullah, kamu ini yang aneh. Contoh, hamba atau bawahan. Kira-kira bawahan itu paling enak punya pimpinan satu atau pimpinan duanya. Nah, tiap pimpinan itu saling kontradiktif. Enaknya jadi bawahan itu yang mana Pak? Punya satu pimpinan atau punya pimpinan banyak, tapi setiap pemimpin ini beda-beda pendapat. Enakan yang satu. Sudah saya tanya Pak ke anak-anak, pingin punya orang tua satu atau orang tua dua? Maksudnya Ustaz? Ya pas anak ini soalnya komentar sama saya, "Mangel Ustaz, bapak ibuku Ustaz, bapak kon rono, wis kadung rono, ibu kon rono." Akhirnya saya yang disalahkan Ustaz. Padahal kan yo, saya naat sama bapak. Kudune kan ibunya lah, no? Kata si anak ini waktu itu cerita, saya disuruh bapak ke sana Ustaz, saya berangkat ke sana Ustaz. Nah, ternyata ibu kemudian marahi saya karena nggak ngikutin perintah ibu. Kamu ngapain ke sana? Di sini loh, kerjain bantu ibu. Dalam hati anaknya, loh aku kan rono di kompon bapak, seharusnya ibu marahin bapak. Para jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh berlogika, cuma jangan sampai menabrak keimanan. Itu salah satu di antara beberapa poin-poin terkait dengan ulumul Quran. Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada yang di-sharingkan kembali para jamaah. Masya Allah langsung paham semuanya. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alin asyaitu dalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan bertanya kalau sudah paham, nanti mengurangi pemahaman. Surat Al-Maidah ayat 101. Ini yang salah Pak, kalau menggunakan ayat Al-Quran untuk sebuah kepentingan pribadi. Monggo, oke, 5 menit terakhir mungkin sebagai closing dari kami, Bapak dan Ibu para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Logika saya ditanya oleh seorang pemuda. Gini Pak, kalau nanti panjenengan ditanya pemuda, dan ini kasusnya banyak. Saya ditanya, Ustaz, kenapa Allah yang bikin takdir, kita yang dihisab? Kayak yang tadi lah. Bapak nyuruh ke sana, ibu nyuruh saya ke sana. Nah, saya manut Bapak. Nah, ternyata kemudian, karena saya ikut Bapak, seharusnya kan yang dihisab Bapak, yang ditanya-tanya Bapak. Nah, kenapa saya yang ditanya-tanya? Sama halnya, Allah sudah bikin kita takdir, Ustaz. Lah kenapa kita yang dihisab? Seharusnya kan Allah yang dihisab. Saya kan melakukan ini kan semuanya ngikutin Allah, Ustaz. Itu satu Pak pertanyaan, kebanyakan anak muda. Yang kedua, apa hubungannya takdir sama ikhtiar, Ustaz? Dalam artian rezeki, apa hubungannya? Lalu saya jawab dengan sebuah analogi. Nanti ada namanya Amsalul Quran, ada. Ini termasuk materi di Amsalul Quran. Analogi. Namanya analogi itu mempermudah pemahaman. Saya bilang, Mas, takdir itu mau nggak mau harus di depan ikhtiar. Soalnya kalau ikhtiar itu di depannya takdir, bahaya. Nanti kita jadi Tuhan. Contoh Pak, ikhtiar di depannya takdir. Masih ingat kan ayatnya surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak pernah merubah
nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Berarti itu ikhtiar. Kita letakkan depannya takdir, Pak. Kemudian set kita mau belok kanan kiri. Ya Allah, Engkau tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Belok kanan ya Allah, kanan. Seakan-akan kita nanti nyuruh Allah ke kanan. Ya Allah, aku mau ke kanan ya Allah, ke kanan. Seakan-akan kita nyuruh Allah. Kalau ikhtiar diletakkan depan takdir, tapi kalau takdir di depannya ikhtiar itu lebih enak nantinya. Apa itu? Saya berikan analogi kayak mesin mobil. Maksudnya apa? Mesin mobil itu takdir. Kalau mesinnya nyala, kita berikhtiarnya nyaman apa tidak, Pak? Belokkan kanan, belok kiri, lurus, mundur, enak nggak? Enak. Kalau mesin mobilnya oke. Tapi kalau mesin mobilnya mati, takdirnya nggak enak, apa yang terjadi, Pak? Belok kanan, belok kiri, maju mundur, mudah apa sulit? Sulit, dorong. Kenapa? Saya ada dalil. Ini semisal surat Al-Hadid ayat yang ke-22 ayat 23. Apa itu? Yang di bawah ini sebenarnya, Pak. Likailah taksau alama fatakum. Kalau takdir itu diletakkan di depan, agar kamu itu tidak putus asa. Kalau ada sesuatu dalam takdirmu itu ikhtiarmu tidak sesuai dengan harapan, kamu tidak putus asa. Kenapa? Karena ada takdir di depan. Berarti kan takdir ini Allah. Jadi kalau semua yang ditakdirkan Allah pasti baik. Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah mentakdirkan kepada orang mukmin kecuali baik. Berarti kalau kita dapat ikhtiar, realitanya tidak sesuai dengan harapan, ya sudah, isi going saja, nggak usah putus asa. Kenapa? Karena ada takdir di depan. Setiap takdir Allah pasti baik, karena nanti ada hikmah. Dan begitu banyak teman-teman kami itu yang ketika mendapatkan realitanya tidak sesuai dengan harapan, ada saja hikmahnya. Tapi kalau kemudian berikutnya yang kita lakukan sesuai dengan harapan kita, maka wala tafrahu bima atakum, kita letakkan takdir tetap di depan. Agar apa? Agar kamu tidak terlalu sombong. Kenapa? Karena masih ada urusan Allah dengan keberhasilan kita. Jadi ketika kita berhasil, masih ada takdir di depan kita. Oh, takdir itu Allah. Oh, berarti ada urun rembuk Allah dengan keberhasilan kita. Walhasil kita nggak jadi seperti Qarun atau Fir'aun. Kenapa? Masih mengaitkan dengan Allah. Jadi takdir itu kemudian terletakkan di depan agar kita bisa menikmati segala sesuatu kehidupan itu dengan baik. Oleh karenanya para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekelumit terkait dengan beberapa poin-poin dari ulumul Quran. Tentunya masih banyak dan banyak ayat-ayat yang lain yang bisa kemudian kita nikmati. Tentunya di instrumen-instrumen yang sudah dipaparkan, diajarkan oleh ulama-ulama Al-Quran tentunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, kemampuan untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, karena tentunya sajian-sajian Allah begitu banyaknya varian-variannya. Tinggal kita kemudian memilihnya, dan tentunya diawali dengan definisi dan ilmu yang kita pahami. Mari kita tutup dengan sebuah doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi segala sesuatu aktivitas kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah, irhamna fa innaka antar rahim, waghfir lana fa innaka antal ghaffar, warzuqna ya Allah fa innaka antar razzaq, fahab lana ya Allah fa innaka antal wahhab. Fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa akhawatina ya Allah min ahlil khair, min ahlil iman, wa min ahli tuqa, wa min ahlil Qur'an, wa min ahlil ilmi, wa min ahli salatil jamaah, wa min ahli birri walidaini, wa min ahli akhlaqil karimah, wa la tajal wa yahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hurmati da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita silakan dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, sama-sama mau